Oh, masih cari. Efesus pasal 6 ayat 10. Oke, kita bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Pak Bu, kalau tidak terhubung dengan Tuhan, bagaimana bisa kuat? Amin. Kalau tidak terhubung dengan speaker ini, bagaimana suara saya bisa lantang? Amin. Kalau kamu tidak terhubung dengan Tuhan, kamu gak akan bisa kuat. Kamu akan lemah. Maka dari itu penting, Bapak dan Ibu, kalau kamu gak terhubung dengan Tuhan, kamu gak bisa kekuatan. Bagaimana kita bisa kuat setiap harinya kalau di dalam diri kita tidak terkoneksi dengan Tuhan? Cara terhubung dengan Tuhan, saya kasih 3 aja. Gak usah banyak, 3 saja. Doa pertama. Doa, D-O-A. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan. Ini yang saya mau pentingkan, ini yang saya baca sekarang. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Alkitab di sini menulis, mencatat, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Amin. Apa tuh berdoa setiap waktu dalam roh? Artinya di dalam kondisi apapun kamu tetap dalam posisi Anda berdoa. Pak Bu, waktu saya mau ke sini, saya dalam sebuah masalah. Saya tidak bertelat-telat untuk bangun, tetapi saya sudah spare waktunya. Kira-kira 2 jam lebih saya sampai di bandara. Tetapi yang namanya segala sesuatu, orang kerja lelet dan sebagainya, kita tunggu 1 jam antri untuk check-in. Sampai ke giliran kita, waktu sudah kurang lebih tinggal 35 menit untuk boarding. Berarti saya harus lari dan sebagainya. Tetapi nggak selesai sampai di situ. Ada sebuah yayasan di Jakarta nitip sama saya 4 biji laptop untuk hamba Tuhan yang perbaiki. Ya, mungkin karena masalah ongkos atau apa, jadi ada pendeta yang mau terbang ke Sumba, dia sekalian nitip. Saya tidak tahu kalau elektronik itu tidak boleh masuk bagasi. Jadi saya main masukin aja. Waktu ditanya, ini apa? Saya sebut apa adanya, kan saya tidak bisa berbohong. Saya bilang, ini laptop. Waduh, bermasalah. Istri saya mau ketuk saya, jangan ngomong. Ya sudah, terlanjur kita ngomong, laptop. Habis itu, dia bilang apa? Bapak, bongkar. Di tengah banyak orang itu saya bingung. Gimana bongkarnya? Saya nggak punya pisau. Semua sudah rapi, semua udah dilakban, semua udah diikat pakai tali. Saya ke sana kemarin cari pisau, nggak ada. Saya dengan pasrah, ya, saya cuma liatin dia. Saya bilang, Mbak, nggak ketemu, Mbak. Gimana bongkarnya? Itu Mbak, saya tahu dan namanya itu orang Kristen. Tapi kan nggak mungkin saya seperti kata istri saya, jangan menggunakan jabatan pendeta untuk ngomong, saya pendeta. Nggak bisa, kita ngomong gitu. Saya cuma liatin dia. Dalam hati saya berdoa, Tuhan Yesus, ini 35 menit lagi mau boarding. Berarti saya ketinggalan banyak pesawat. Jakarta, Bali, Wekabuba, Tabolaka. Berarti saya ketinggalan. Dan 2 orang lagi. Aduh Tuhan, kali ini ya sudahlah. Saya cuma lihat dia, Tuhan Yesus tolonglah saya telat Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Lalu si mbaknya berubah pikiran. Yaudah dong, naikin ke atas, timbang. Sudah timbang, ada satu barang yang tadinya saya nggak mau masukin ke bagasi. Gara-gara dia bilang, ini laptop, nggak bisa, harus kamu bongkar. Jadi dia tanya, itu yang apa di tanganmu? Timbang. Sudah keburu saya timbang. Proyektor juga sama. Sebenarnya nggak boleh juga, tapi sudah masuk juga, ya kan? Jadi udah masuk juga ke situ. Habis sudah dia izinkan itu laptop ditimbang, dia ngomong lagi, Pak, ini lebih dari 4 kilo. Saya bingung lagi, aduh Pak, selesai 1 masalah, 2 masalah datang lagi. Saya bilang gini, Mbak, bayar di mana? Padahal saya memang tahu bayar itu jauh, lari ke sana lari, itu jauh sekali, 35, sisa 35 menit nggak bakal terkejar. Kalau plus bayar kembali lagi ke counter check-in. Nggak mau jawab dia, si mbaknya. Mukanya tambah asem, gini. Mbak, bayar di mana? Nggak mau jawab juga. Dalam hati saya berdoa kita semua di dalam roh. Lalu, nih ikatnya.
5 kilo, 4 kilo nggak dibayar. Nih tiketnya, udah cek ini sana semuanya. Selesai satu masalah, selesai dua masalah. Hari ini ada di sini, puji Tuhan. Amin. Bapak pendeta menyalahi aturan, ya bukan maunya saya begitu. Kalau saya tahu saya juga nggak mau mencobai Tuhan dong. Berdoa di dalam roh, amin. Lagi ada masalah berdoa, amin. Tidak diam, tidak mengeluh, amin. Itu yang Yesus ajarkan, berdoa senantiasa, amin. Tidakkah bisa kamu berjaga-jaga 1 jam? Ada amin? Nggak kompak, amin. Tuhan Yesus mengajarkan, tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam? Dikasih tahu kepada Petrus dan teman-temannya, Pak, Bu, kalau kamu mau berhubungan dengan Tuhan, hal paling utama pertama adalah doamu. Saya lihat orang di Sumba ini agak malas-malas untuk berdoa. Malas sekali. Nggak tahu kenapa. Hubungan sama bapaknya itu buruk. Sorry saya ngomong gitu. Hubungan bapak dia dengan bapak buruk sekali. Tapi ngaku Kristen. Salibnya nggak tanggung-tanggung, gede sekali di kaosnya. Setiap kali saya lihat salib besar, ini pasti Kristen. Nggak mungkin yang lain. Tetapi hubungan dia dengan bapak itu buruk sekali. Pak, Bu, kalau Anda hubungannya baik dengan Tuhan, pasti kamu suka berbicara dengan Tuhan. Amin. Kalau kamu hubungan dengan mamamu baik, contohnya saya nggak peduli orang mau bilang saya anak mama atau apa. Mama saya tahu saya ada dimanapun. Hari ini ada KKR atau tidak, mama pun tahu. Kenapa? Karena mama berhubungan dengan saya. Paling tidak dia ada kasih telepon setiap hari, atau saya yang telepon dia, atau WA. Itu paling kecilnya tuh WA. Sisa yang lain telepon dan sebagainya. Kalau saya nggak suka video call, dari dulu saya memang nggak suka. Jadi telepon aja atau WA. Pak, Bu, kalau Anda memang punya hubungan baik dengan Tuhan, pasti Anda suka berbicara sama Tuhan, toh? Kenapa kamu segan untuk bicara sama Tuhan? Oh, takut repotin dia. Emang ada tertulis kalau kamu banyak berbicara, Tuhan direpotkan? Tidak ada. Yang ada Bapa merindukan kamu berbicara sama dia. Kalau saya bilang saya punya hubungan baik dengan mama saya ada sakit apapun dan sebagainya, saya cepat. Walaupun ini sekarang ada di Sumba, dia ada di Kalimantan Barat. Waktu itu saya di Jakarta mau banjir dan sebagainya, saya berdoa dalam nama Yesus, banjir pergi dalam nama Yesus, surut dan sebagainya. Habis itu besoknya mama saya kesaksian, itu doa kuasa lo, air turun cepat sekali. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Kamu yang tahu sendiri hari ini. Kalau kamu bilang saya malas berbicara sama Tuhan, saya malas berdoa, kamu perlu rekonsiliasi dengan Tuhan. Nggak ngerti rekonsiliasi, perbaiki hubungan. Amin. Selama ini cuma datang sama Tuhan kalau ada kebutuhan anak sekolah. Selama ini datang sama Tuhan kalau ada kecelakaan. Selama ini datang kepada Tuhan kalau ada hutang nggak terbayar. Oh gitu. Buruk sekali kau perlakukan bapamu. Saya mau dalam kondisi happy maupun susah, tetap saya terhubung dengan Tuhan lewat doa. Bangun pagi, jadi cari bukan HP. Anak muda, lihat saya semua. Bangun pagi, jangan kau cari yang cuma ini. Main game apa semua. Mana semua itu anak muda? Kau itu hidupmu. Kasihan sekali kamu. Nanti kamu mengalami masalah. Kamu akan nangis nanti. Harusnya kamu ingat, bangun pagi kau cari Tuhan. Amin. Dicari apa? Alkitab. Amin. Kenapa cari Alkitab? Baca firman. Saya paling prihatin di dalam KKR saya di Sumba, di gereja yang lain. Setiap kali kita tanya, di sini siapa yang baca Alkitab setiap hari? Nggak ada yang berani tunjuk tangan. Kemana itu semua orang? Kenapa cuma hanya beberapa orang, satu kadang dua
Itu pun baca Alkitab nggak setiap hari. Itu sudah kita bilang, yang seminggu 5 kali, baru ada yang 7 tangan. Ini saksinya, ibu ini. Sampai saya bawain kaos, saya bilang, siapa yang ini anak muda yang baca Alkitab? Kita siap kasih kamu hadiah. Nggak ada. Bingung kita. Yang dicintai apa? HP, game, Facebook, IG, YouTube. Yesus, ntar kalau ada masalah, kalau masalah menimpa saya, ntar cari Yesus. Hubunganmu sama Bapamu buruk sekali. Kita mau berubah loh. Amin. Saya dimanapun saya berada, setiap kali bangun pagi, mau di Kalimantan Barat, di Jakarta, Sumba, tetap sama menunya di pagi hari. Bangun pagi, doa, cari Tuhan, cari Alkitab. Setelah itu baru yang lain-lainnya. Saya nggak peduli orang mau telepon mau apa, saya masa bodoh. Ini menu saya setiap hari. Doa pagi, cari Tuhan. Supaya apa? Koneksi itu tidak terputus. Oh Pak, bisa terputus? Di dalam nama Yesus saya kasih tahu Anda, bisa terputus. Lama-lama kamu tidak doa, ibaratnya kamu kayak ponsel di tengah hutan yang tidak ada BTS, tidak ada sinyalnya, udah hilang sinyalmu. Kamu bilang, Bapak nggak bersuara sama kamu. Saya mau kasih tahu kamu, bukan Bapak nggak bersuara sama kamu. Kamu punya HP tidak bisa nangkap sinyal dia. Berarti pemancar itu selalu akan memancarkan sinyal, ya. Kalau HP jauh dari BTS, jadi jauh dari menara, gimana kamu bisa dapat sinyal? Itulah kamu akan terputus, hilang koneksi. Kita nggak mau hilang koneksi, toh? Amin. Ini hal sangat penting loh, Pak Bu. Saya mau kasih tahu Anda, jangan usah bicara berkat-berkat dulu, bicara ini dulu. Poin 1, doa. Kedua, poin kedua, firman di dalammu. Kita buka di Yohanes. Saudara, Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan dengar baik, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ini luar biasa. Firman ini saya sering baca, dan saya sering merenungkan firman ini. Benar, Pak Bu, saya nggak bohong. Ini firman sangat memberkati saya. Jikalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Bukan minta satu hal, dua hal. Minta yang penting, minta yang kebutuhan pokok, minta yang penting-penting saja, minta yang berguna saja. Enggak, Yesus nggak ngomong gitu. Ini tulisan merah, warna merah di Alkitab saya, berarti Yesus yang berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Pak Bu, kalau firman tinggal di dalam kamu, suaranya tinggal dalam kamu, koneksi itu pasti tidak akan terputus. Karena setiap kali dalam setiap situasi, setiap firman yang kita baca tinggal dalam kita, itu yang menguatkan kita. Amin. Misalnya kamu dalam kondisi susah, tiba-tiba firman yang pada kamu baca di Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Itu tiba-tiba muncul kayak tip, diputar ulang di memorimu. Itu firman yang tinggal dalam kamu. Kau ingat itu dalam kondisi kamu sedang sulit, pastinya kamu tidak akan menyerah. Justru kamu dimotivasi, diperkuat, sehingga kamu bisa melewati semua masalah itu. Orang yang punya firman yang tinggal dalam dia, saya pastikan otomatis suara Tuhan ada di diri dia. Dan itu suara koneksinya akan memastikan sorga dengan dia di bumi terhubung.
Yang mengerti katakan amin. Pak, bagaimana firman bisa tinggal dalam dirimu kalau setiap hari kamu malas baca Alkitab? Bagaimana firman itu bisa ada dalam dirimu kalau kamu tidak rajin setiap hari membaca firman? Bagaimana firman itu bisa tinggal dalam dirimu kalau kamu tidak rajin menghafal ayat-ayat? Pak, emang ada gunanya menghafal ayat? Oh, sangat ada. Sangat ada. Saya punya beberapa ayat yang saya sering hafal sesuai kebutuhan saya. Kebutuhan saya apa? Keuangan. Kebutuhan saya apa? Kesehatan. Kekuatan saya apa? Kebutuhan saya apa? Mengenai hal kekhawatiran dan sebagainya. Kita manusia, kita bisa khawatir, Pak, Bu. Kita bisa takut, Pak, Bu. Makanya saya butuh ayat-ayat itu untuk saya hafal, tinggal dalam diri saya, supaya ketika saya dalam sebuah masalah, itu firman saya ucapkan kembali. Saya nggak usah buka Alkitab, saya sudah hafal. Kenapa? Untuk menguatkan diri saya. Yang Tuhan mau lihat hari ini, Dia mau cari apa? Setiap jiwa-jiwa yang mengaku dia anaknya Tuhan, apakah suara Tuhan itu disimpan di hatinya? Atau tidak disimpan? Kamu bilang kamu anak Tuhan kan? Harusnya suara Tuhan kamu simpan di hatimu. Suara Tuhan apa itu, Pak? Alkitab, firman Tuhan. Amin. Kok kamu mengaku itu? Itu Bapamu, Tuhan Yesus. Pastinya itu perkataan Yesus itu kamu simpan. Kalau saya cinta seseorang, itu perkataan dia saya simpan. Perkataan-perkataan dia apa? Yang menguatkan hati saya. Perkataan dia apa? Yang memuji saya. Perkataan dia apa dan sebagainya. Oh, sama. Kalau kamu ngomong Yesus Bapamu, berapa banyak firman yang kamu simpan di hatimu? Bapa hari ini mau lihat, kau simpan nggak firman itu dalam hatimu, dalam hidupmu? Yohanes pasal 15 ayat 7 bilang, kalau kamu tinggal sama aku, firmanku tinggal dalam kamu, kamu bebas minta apa saja. Jaminannya dibilang, kamu akan menerimanya. Bukan semoga kamu akan menerimanya. Oh, tidak ada semoga. Yesus berani sekali berkata, kamu akan menerimanya. Kau ini Yesus berkata, saya mau percaya. Kau Petrus berkata, saya nggak percaya. Mengerti, Pak, Bu? Amin. Amin. Ini Yesus berkata. Kalau Yesus berkata, kamu akan menerimanya. Ketika saya datang hadirat Tuhan, saya cuma bilang, Yesus, ini perkataanmu. Yohanes pasal 15 ayat 7. Jikalau aku tinggal dalam engkau, aku ubah kamunya, dia bilang saya, aku tinggal dalam kamu. Firmanmu Yesus tinggal dalam aku. Aku mau minta apa saja yang ku kendaki. Dan Yesus, engkau berkata, aku akan menerimanya. Sekarang aku minta ini Tuhan. Dan aku harus menerimanya. Karena firmanmu berkata begitu. Saya doa pakai firman. Terjawab nggak? Dijawab. Karena saya doa dengan perkataan Yesus. Firman-Nya tinggal dalam saya. Saya bisa mengucapkannya dengan percaya diri. Yang berikutnya, ketiga, bagaimana seseorang caranya untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Ini hal yang tidak kalah penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak dan Ibu tahu nggak? Di dalam Injil, kenapa Yesus banyak menegur orang Farisi dari ahli Taurat? Karena Yesus tidak suka perilaku mereka yang tidak sesuai dengan ajaran mereka. Mereka mengajarkan Taurat, mereka mengajarkan firman, tetapi mereka tidak pernah hidup di dalamnya. Yesus tidak suka orang itu. Seringkali saya menemukan Yesus marah dan ngomong mereka munafik, apalah, itulah, inilah, dan sebagainya. Dan satu hal, saya mau kasih tahu kepada Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, saya bukan menyinggung sebuah merek gereja. Tetapi satu kali pelayanan di Sumba, 2 kali pelayanan di Sumba,
Dan sekarang 3 kali pelayanan Sumba, saya melihat gereja ada majelis yang suka merokok di depan gereja. Gembalanya juga sama, 11-12 merokok di depan gereja. Lalu Bapak gimana? Saya orang kenal Evangelis Hendrik, tidak pernah takut sama siapapun, walaupun saya ada di tanah orang lain. Selama itu kebenaran, saya bilang, Bapak, dilihat, oh iya, nanti saya matikan. Bukan matikan Pak, buang Pak. Dia takut dia langsung buang. Ya Pak Pendeta, iya Pak. Habis itu saya bilang, kamu kayaknya banyak persoalan, kamu perlu didoakan dan dilepaskan. Baru dia, iya Pak, saya stres Pak, gini-gini, bla bla bla. Lalu saya bilang gini, kamu seorang pemimpin, kalau kamu begini, bagaimana dengan jemaat? Nanti jemaat semua tiru begini. Kasihan jemaat tuh. Hah? Kita ini kan pemimpin, hamba Tuhan, majelis penatua. Amin. Atau Anda merasa Anda orang biasa? Setahu saya diajarkan oleh Rasul Paulus, kalau mau pilih penatua, mau pilih ini, petinggi, semua dan semuanya, mereka harus yang orang-orang yang benar. Hah? Bukan asal pilih karena banyak duit. Oh, karena dia punya jabatan, karena dia anggota DPR. Hah? Kau anggap gereja itu apa? Saya nggak setuju begitu. Pilih orang benar. Kita bukan masalah dia punya duit atau tidak punya duit, tetapi kita lihat hidup dia. Apakah dia selama dia jadi, jemaat tambah diberkati, atau semakin jemaat tambah berani merokok di depan gereja? Saya mau kasih tahu Pak Bu, saya nggak pernah gentar. Teman-teman yang lain mungkin lihat, ini orang Kalimantan, kenapa begini? Saya masa bodoh. Saya cuma berpikir, kalau yang bermasalah nanti, ya saya dengan mereka. Yang kamu diam aja udah. Saya selama saya melihat itu tidak benar, saya akan ngomong, kamu nggak benar. Ada lagi lucu, bau alkohol. Aduh, dia datang, saya cium. Aduh, ini gimana gereja begini? Makanya maaf, saya mau bertanya Bapak dan Ibu. Ini gereja kok nggak ada kekudusan Tuhan ya? Pantas ya gereja nggak maju bertahun-tahun. Kalau gereja ada kekudusan Tuhan, jemaat diberkati. Amin. Amin. Saya percaya itu. Kalau pemimpinnya benar, penatua majelis siapapun benar, itu gereja maju. Makin berkembang, makin maju, jiwa makin tambah banyak. Ini saya lihat gerejanya, ya ampun, dari tahun ke tahun. Berapa tahun Bapak pelayanan di sini? Sekian tahun. Saya lihat, ya, pantas saya nggak maju. Pemimpinnya banyak yang nggak benar. Coba kalau pemimpinnya benar, pasti kamu terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kalau kamu terkoneksi dengan Tuhan, Tuhan bilang, apa saja yang kau minta dan doakan, aku kasih kamu. Mau speaker, aku kasih. Mau ini saya kasih. Mau ini saya kasih semua. Kalau nggak benar, minta aja sampai bibirmu berbusa. Tidak dijawab-jawab sama Tuhan. Kenapa? Tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kembali ya tadi, pelaku firman. Matius pasal 12. Kita berkunjung ke Matius. Matius pasal 12. Ayatnya yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Ini yang Tuhan Yesus ngomong, ini pelaku firman. Jadi orang pelaku firman pastinya dia bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu, Tuhan tidak akan kasih suaranya kepada Anda kalau Anda bukan pelaku firman. Kalau Anda pelaku firman, saya pastikan kamu, ketika kamu berdoa, kayak tadi saya berbicara tanpa tanpa speaker dan dengan speaker. Ketika kamu, kondisimu ada pelaku firman, kamu seperti akan kayak sekarang, kau berbicara keras sekali suaranya. Kamu berdoa,
orang mendengar bisa terharu, nangis. Kamu berdoa, yang sakit disembuhkan. Kenapa? Ada koneksi dengan sorga. Koneksinya apa, Pak? Waktu kamu tumpang tangan, kesembuhan ilahi dari Tuhan, dari sorga dialirkan. Sembuh, sembuh, sembuh. Amin. Amin. Maka yang penting, jadi pelaku firman. Bukan dia bilang Kristen, masih saja terus merokok. Udahlah Pak, Bu, bertobat. Sudah, tinggalkan rokok. Tinggalkan itu semua, merusak paru-paru Anda. Nanti ada sakit juga yang dicari siapa? Pendeta lagi yang dicari. Enggak Pak, enggak cari. Kata siapa? Saya datang ke Sumba, Pak Pendeta tolong Pak, ini Pak, ini sakit Pak, suami saya. Kenapa? Minum rokok dan sebagainya. Ya ampun. Jadi hari itu saya ke RSUD yang di situ. Besok malamnya saya kembali ke situ lagi. Banyak sekali pasien yang kita harus doakan. Ya ampun. Penyakitnya, itulah, inilah dan sebagainya. Di gereja kita nasihatin, tidak mau dengar. Sudah parah sih, baru dengar Pak Pendeta tolong dan sebagainya. Kalau bisa saya jengkel, saya mau jewer telinganya lagi, dia di infus semua, saya mau jewer itu. Kamu nggak mau dengar? Rasain lo. Kesel saya. Kenapa saya ngomong di mimbar teriak-teriak, nggak mau dengar? Ya Pak, tolong Pak, supaya orang sakitnya begitu. Lagi baik-baik kita ngomong nggak mau dengar. Heran. Jadi bilang jangan minum. Si sok jagoan minum-minum. Pak, Bu, kita udah bertobat dari zaman dulu. Kalau kamu terlambat jadi preman, sudahlah. Ngerti terlambat jadi preman? Udah mau jadi preman, udah usia 50. Udah terlambat. Bertobat aja udah. Sudah. Kita saja sudah bertobat semua. Jangan apa, istilahnya hidup dalam dosa lagi. Sudah jadi pelaku firman. Datang gereja ibadah, rajin ibadah, lakukan firman. Orang sudah bilang jangan merokok, jangan mencuri, jangan berzina, jangan suka kawin cerai. Pak, Bu, udah dengar firman Tuhan. Biar kamu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Biar kamu jadi pelaku firman. Dengan kamu menjadi pelaku firman, Tuhan Yesus disenangkan. Dan saya pastikan kalau orang menyenangkan Tuhan, kau meminta apa hari ini? Doa. Pasti Tuhan jawab. Pasti Tuhan jawab. Tidak mungkin semoga. Pasti Tuhan jawab. Pak, Bu, saya tutup firman-Nya. Gini. Saya kasih ilustrasi tadi. Mau kasih tahu supaya Bapak dan Ibu menangkap firman ini. Hal paling penting dalam kehidupan kita, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita pasti kuat. Kita nggak mungkin lemah. Kena persoalan apapun, kita akan tetap tegak berdiri. Karena kita terhubung dengan kuasa Tuhan. Yang berikutnya, orang yang terhubung dengan Tuhan, setiap kali dia kasih perkataan, itu mengandung kuasa. Sehingga saya bilang, sembuh dalam nama Yesus. Kuasa itu keluar, sembuh. Kalau saya bilang, diberkati dalam nama Yesus. Diberkati dalam nama Yesus. Kalau kamu tidak terhubung dengan Tuhan, kamu mau ngomong apa juga nggak akan terjadi. Saya pastikan jemaat di sini, Anda harus mengerti firman ini. Kalau Anda tidak mengerti, Anda kasihan. Nanti Anda seperti yang tadi saya bilang, doa-doa nggak dapat apa-apa. Sudah hidup sekian lama jadi Kristen, tapi tetap hidupmu tetap miskin, kekurangan. Saatnya Anda sadar, pastikan dirimu, sudahkah Anda terhubung dengan Tuhan hari ini? Saya tidak peduli kalau Anda punya profesi sebagai petani atau apa, atau Anda punya profesi Anda jualan ikan atau apa dan sebagainya, atau Anda seorang PNS. Tetapi
Kalau kamu terhubung dengan Tuhan, hidupmu pasti berubah. Karena umumnya orang yang terhubung, seibaratnya saya disambung dengan kabel dari sorga, saya ibaratkan gitu. Pastinya saya bukan saya lagi, tetapi Kristus ada di dalam saya. Maka saya pasti berbeda, sangat berbeda.